akan dilayani oleh Kakak Dima, Kakak Euni, dan Kakak Vikaris yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak dulu yuk. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau menari sambil bergerak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lagu yang pertama adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Dilipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan sehingga kami dapat bangun hari ini dengan keadaan segar, dalam keadaan sehat. Sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang memberikan hati yang bersuka cita untuk adik-adik kami dan juga untuk kakak layan, sehingga kami dapat melayani Tuhan, memuji nama Tuhan melalui ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan membacakan Mazmur. Silakan adik-adik buka di Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Nanti kakak akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan Kak Uni beserta adik-adik akan membacakan ayat-ayat yang genap. Mari kita membacanya adik-adik. Mazmur 18, nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 137, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Alkitab kami sudah terbuka di depan kami masing-masing. Tuhan kasih kami ketenangan, Tuhan kasih kami konsentrasi agar kami bisa mengikuti dan meresapi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, hari ini Jenny akan membacakan pembacaan Alkitab yang terambil dari Kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Kakak Fikaris mau bertanya sama adik-adik. Adakah yang tahu ini permainan apa namanya? Atau yang ini? Permainan apa namanya? Pasti bingung kan? Pasti bertanya-tanya kan? Apa ya itu? Itu permainan apa ya, Ma? Itu permainan apa ya, Opung? Atau cepet-cepet cari di HP-nya. Aduh, permainan apa dia? Coba cari-cari. Ini adalah dua permainan tradisional adik-adik yang ada pada masa dulu. Waktu Kak Fikaris masih kecil, masih orang tua adik-adik juga masih kecil. Nah, permainan itu sering ada dalam kehidupan kami. Yang satu namanya enggrang, yang satu namanya congklak, ya. Jadi permainan ini pada masa itu adalah permainan favorit. Karena apa? Kita belajar. Yang pertama, congklak. Congklak itu kita bermain menaruh biji-biji di dalam beberapa tempat bolongan gitu. Kita taruh. Yang main 2 orang. Nah, di sini nih kita belajar apa? Belajar untuk berkonsentrasi mengatur strategi. Kira-kira bisa dapet banyak nggak ya? Bisa menang nggak ya kita? Nah, kalau yang satunya, yang enggrang itu permainan yang dibuat dari bambu dan kita berdiri di atasnya untuk berjalan.
Nah, itu permainannya mengatur keseimbangan tubuh. Nah, adik-adik coba tanyakan kepada orang tua. Adik-adik pasti permainan ini sangat-sangat ditahu. Tapi kalau Kak Fikar tanya adik-adik, pasti adik-adik tidak tahu. Karena adik-adik masanya berbeda dengan masa-masa kami waktu dulu. Permainan sudah berbeda. Sekarang adik-adik lebih ke gadget, lebih ke internet, ya. Nah, adik-adik sama halnya nih. Perbedaan generasi terjadi dalam pembacaan firman Tuhan kita. Apa? Ketika Yosua mati saat membawa generasi-generasi Israel yang baru menuju ke Kanaan, orang-orang di Kanaan ini sudah generasi yang baru, adik-adik, sudah bukan lagi generasi yang lama, sehingga mereka tidak tahu, tidak mengerti bagaimana nenek moyang mereka itu berusaha untuk menghadapi masa-masa pembuangan, menghadapi masa-masa harus bertarung dengan berbagai musuh dari belahan manapun. Dan penyertaan Tuhan membawa mereka pada tanah Kanaan. Mereka tidak tahu, adik-adik, mereka tidak tahu. Sehingga ketika mereka dalam proses menjalani hidup mereka, Yosua mati, tidak ada pemimpin bagi mereka. Dan ketika tidak ada pemimpin bagi mereka, mereka salah memilih kehidupan mereka. Mereka masuk dalam dosa. Mereka menyembah berhala, mereka merupakan Allah, mereka tidak peduli dengan Allah. Allah menghukum mereka, Allah memberikan mereka pada musuh mereka. Mereka kalah. Harta, benda, dan apapun yang mereka miliki diambil alih oleh musuh mereka. Nah, adik-adik kita mau belajar dalam firman Tuhan ini. Sebagai generasi yang baru, generasi adik-adik saat ini, adik-adik tentu banyak belum mengetahui apa yang ada dalam dunia ini. Sehingga sebagai adik-adik harus berusaha untuk bertanya, membangun relasi dengan orang tua. Mah, ini seperti apa ya? Pak, ini seperti apa ya? Opo, ini seperti apa ya? Bertanya sehingga kita tahu dan kita dapat pencerahan dan kita dapat pengetahuan. Jangan seperti orang Israel, mereka tidak peduli dengan kebaikan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka memilih jalan untuk menyembah berhala, dan Tuhan marah. Dan ketika Tuhan marah, Tuhan menyediakan hukuman untuk mereka. Dan ketika hukuman itu ada, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, ampun, kami akan bertobat dan sebagainya. Sehingga Allah menyediakan pemimpin untuk mereka, yaitu hakim-hakim. Hakim-hakim ini punya tugas adik-adik, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum mereka, bukan. Tetapi hakim-hakim ini punya tugas untuk mendampingi mereka berjalan dalam kehidupan bersama dengan Allah. Sehingga ketika mereka berjalan bersama dipimpin oleh hakim-hakim, mereka menyembah dan memuji nama Tuhan dengan benar. Adik-adik juga punya nih pendamping dalam kehidupan. Hari lepas hari, yaitu siapa? Orang tua, yaitu siapa? Opung kita, yaitu siapa? Pendeta, majelis, vikaris, kakak layang. Semua adalah pendamping yang Tuhan pakai untuk membentuk adik-adik dalam keselamatan, adik-adik dalam iman, adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita sebagai generasi yang masih belum tahu apa-apa, kita belajar dari siapa? Dari orang tua kita. Kita belajar dari siapa? Dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita belajar untuk apa? Untuk hidup percaya kepada Tuhan. Untuk hidup mensyukuri karya Allah hari demi hari. Dan kita tidak boleh hanya mengandalkan diri kita sendiri. Di internet kan ada, coba cari di internet aja lah, gak usah tanya mama papa. Jangan juga seperti itu. Boleh, ada saatnya kita mencari sesuatu dari internet, tapi ada baiknya kita bertanya dulu, mohon bimbingan orang tua untuk melakukan semuanya hari lepas hari. Kita harus jadi anak-anak muda, adik-adik
anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang apa? Yang masa kini. Masa kininya bukan berarti harus gaul, harus enggak, tapi anak-anak masa kini yang cinta Tuhan Yesus, yang menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Dalam apa? Sikap hidup kita. Kita mengalami apapun, berdoa, cerita sama Tuhan. Ya. Jadi sebagai generasi muda, sebagai generasi masa kini, kita adalah anak-anak yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih untuk mensyukuri kehidupan ini. Karena Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sibuk sendiri dengan urusan kami. Kami tidak boleh tidak dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Tapi kami harus membuka hati kami sebagai anak-anak yang Tuhan pilih untuk mengenal Allah dengan baik. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan papa, mama, opung, kakak, opa, oma kami. Tuhan Yesus menyertai juga keluarga besar kami dimanapun mereka berada, agar tetap sehat, kuat, dan mampu untuk melakukan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus juga berkenan untuk memberkati kami ketika kami harus belajar di rumah masing-masing. Beri kami kepandaian Tuhan, supaya kami jadi anak yang selalu membanggakan Tuhan Yesus dan membanggakan orang tua kami. Bapa di surga, berkati kami dalam masa-masa COVID-19 ini agar kami dijauhkan dari yang tidak diinginkan, dijauhkan dari COVID-19, tapi kami tetap dijagai Tuhan Yesus. Dan kami juga mau menjaga tubuh kami masing-masing. Tuhan Yesus juga menyertai gereja kami, agar gereja kami dalam pelayanan dan kesaksiannya boleh terus membawa dampak dan sukacita bagi jemaat yang ada. Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan.
persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh berkenan bagi pelayanan di gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah hari ini dengan baik. Tuhan, ajarkan kami dan adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran dengan orang tua kami. Ampunkan jika kami melakukan kesalahan dan dosa selama kami beribadah. Ajar kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Kakak mau ingatkan adik-adik kalau keluar rumah harus pakai masker. Kemudian sering-sering cuci tangan. Dan minggu depan kita masih ibadah online. Jadi Stay safe and stay healthy ya adik-adik.